Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya yang meyakini bahwa saudara-saudara baik-baik saja, dan saya selalu mendoakan bahwa saudara tetap dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan. Di tengah pandemi corona yang kita terus diberitakan bahwa kasusnya terus bertambah, maka dari itu kita perlu berdoa. Dan yang terpenting di sini adalah jangan kita khawatir, jangan kita takut terhadap hal seperti ini, karena Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena Dia punya maksud lain, agar kita lebih dekat dengannya secara pribadi dan membangun relasi sesama dengan baik. Maka dari itu, renungan firman Tuhan kali ini bertema jangan kamu khawatir. Tema ini mempunyai kalimat yang sangat simpel, tapi kadang-kadang manusia susah melakukannya. Manusia, setiap manusia, saya pun begitu, sering mengalami kekhawatiran, di mana kekhawatiran sebagai bentuk keraguan kita terhadap Tuhan sebenarnya. Tapi manusia merasakan itu. Tetapi firman Tuhan pada hari ini ingin menegaskan bahwa kita percayalah kepadanya, janganlah kamu khawatir. Mari kita baca dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tapi kita tidak baca semuanya. Saya akan bacakan ayat ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Secara jelas Tuhan mengingatkan kita untuk kita jangan khawatir terhadap apapun. Ayat ini ingin menegaskan dengan kata lain bahwa Tuhan sedang mengontrol semuanya. Dialah pengontrol hidup kita. Apa yang terjadi pada hidup kita, itu semua dalam kontrolnya Tuhan. Maka dari itu ditegaskan, janganlah kamu khawatir. Di ayat 26 Tuhan memberi contoh. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Tuhan melewati, Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan khawatir karena hidup kita berharga di matanya. Hidup kita terlalu spesial untuk Dia, sehingga dikatakan jangan kamu khawatir. Burung-burung di udara aja Dia pelihara, apalagi kehidupan kita. Dikatakan kembali ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Firman ini dikatakan karena ada contoh bahwa manusia seringkali khawatir, seringkali ragu, sehingga imannya berkurang. Tetapi Tuhan ingin menguatkan kita bahwa jangan khawatir. Dengan kata lain, jangan khawatir. Ada aku yang memelihara kamu. Dia 3:3 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir, pasti Tuhan akan memberi berkat. Tetapi yang terpenting saudara-saudara, jangan kita mencari berkatnya Tuhan. Cari Tuhannya dulu baru cari berkatnya. Mungkin itu pemikiran orang, tetapi Alkitab mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dekati Tuhan, cari Allah dulu. Jangan cari berkatnya dulu. Carilah Tuhan, temui Tuhan, beribadah kepadanya, berdoa. Jadikan Tuhan sebagai relasi yang baik dengan kita. Maka dikatakan ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengingatkan kehidupan kita kembali. Bagaimana kita berdiri teguh pada iman kita terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Kita percaya kepadanya bahwa meskipun dengan situasi ini, mungkin dalam sisi finansial, sisi sosial, dan lain sebagainya berkurang, sehingga terjadi kekhawatiran bagaimana untuk hari besok dan lain sebagainya. Tetapi dengan ini Allah ingin mengingatkan kita bahwa janganlah kamu khawatir. Dengan kata lain, bahwa percayalah kepadaku yang memelihara kamu. Hati-hati saudara. Kekhawatiran kita kadangkala menjadi keraguan kita akan kuasa Allah. Tetapi Allah mau untuk kita semua percaya kepadanya. Percaya penuh kepadanya. Sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan kali ini, saya menemukan 3 hal. Yang pertama adalah jangan kita khawatir terhadap segala sesuatu. Karena hidup kita spesial di hadapan Dia. Untuk itu kita butuh respon. Kita responi kasih Tuhan itu untuk kita. Yang kedua adalah mencari Tuhan senantiasa. Jangan cari berkatnya dulu, cari Tuhan dulu, karena Dia sumber berkat. Dekati Tuhan, berdoa kepadanya, sehingga orientasi kita bukanlah kepada hal-hal yang materi, tapi kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah percayalah Tuhan dengan segenap hati, dengan iman kita, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang berpengharapan, menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan dan yakin akan apa yang terjadi atas hidupnya, semua atas rencana Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya mau berkati kita semua. Saya rindu dan mengajak saudara untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Baik saudara membaca Alkitab mandiri di rumah, maupun saudara menyaksikan live streaming ibadah dari YouTube. Yang paling utama adalah saudara membaca firman dan iman saudara bertumbuh, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi dengan apa hidup kita.
Saya mengajak kita berdoa sama-sama untuk menutup renungan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas kesehatan yang Kau beri pada kami. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih atas perenungan firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang dimana mengingatkan kami untuk percaya kepadamu 100%. Untuk kami tidak khawatir terhadap segala sesuatu. Dan yang pasti kami harus mencari Engkau, Sang penebus hidup kami, Sang sumber berkat yang segala kami terima. Dan Engkau mengingatkan kami untuk berorientasi pada Tuhan, jangan pada materi, sehingga kami dapat menemukan tempat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dimana tidak ada kekhawatiran. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk tim medis Tuhan, yang menangani virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kamu beri kemampuan, kekuatan bagi mereka. Saat ini di negeri kami, mereka berjuang untuk memulihkan keadaan. Kiranya Tuhan, Kamu memberi kemampuan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat membantu meringankan virus ini, bahkan menyembuhkan. Dan kami berdoa bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap hati, setiap orang yang sudah terkena COVID-19. Kami tahu Engkau adalah penyembuh kami sejati, dokter di atas segala dokter. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit hancur, dan Tuhan bertahta atas hati kita masing-masing. Kami berdoa juga Engkau memberi kesehatan kepada kami, agar kami dapat terus melayani-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tetap semangat, tetap kuat. Jangan kita khawatir terhadap segala sesuatu. Yang terpenting, percayalah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Sekian video dari saya. Jika Anda mau menjadi berkat bagi semua orang, salah satunya Anda bisa membagikan video ini ke teman dekat Anda atau sahabat Anda atau orang tua Anda, agar mereka juga terberkati oleh kebenaran firman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk kita dapat mendukung pelayanan ini. Jadilah berkat melalui media sosial, jadilah berkat melalui sekeliling Anda, dan jadilah berkat oleh karena pengenalan akan firman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.